Selamat siang, Deno. Ya. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang gaya Lorentz ya. Kemarin kita udah belajar tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus, kemudian kawat melingkar, lalu apa lagi? Solenoida dan toroida kan? Ya, Ibu review dikit ya. Coba ingat enggak? Kalau arah arus naik yang bisa kita gambarkan kanan dan kiri, maka induksi magnetnya di sebelah kanan bagaimana? Masuk ke bidang kertas, sebelah kiri keluar. Lalu kalau arusnya turun, kita balik ini ya, berarti induksi magnet di kiri masuk bidang kertas, lalu di kanan keluar bidang kertas. Kalau arah arusnya ke kiri, maka induksi magnet di atas masuk, di bawah keluar. Kalau arah arusnya ke kanan, yang di bawah masuk bidang kertas, yang di atas keluar bidang kertas. Nah, ini penggunaan daripada tangan kanan untuk menentukan induksi magnet di sekitar kawat berarus. Nah, sekarang kita akan menggunakan empat jari tangannya dengan ibu jarinya itu untuk menentukan arah daripada gaya Lorentz ya. Sekarang tangannya semuanya begini nih. Posisinya harus tegak begini. No, jangan begini, tegak. Membentuk sudut 90 derajat ya. Di sini 90 derajat. Ingat? Ibu jari menunjukkan arah arus. Ingat, coba semuanya. Ibu jari menunjukkan arah arus. Ya, suaranya mana? Ya, 4 jari menunjukkan arah induksi magnet. Telapak tangan menghadap kemana menunjukkan arah gaya Lorentz. Ya, ini menghadap kemana atau menampar kemana gitu ya, jangan ditampar temanmu loh ya. Mau merasakan sentuhan kasihnya telapak tangannya Ibu? Ya, oke ya. Jadi gini, kalau induksi magnet masuk bidang kertas, berarti ke sana, ya. Masuk bidang kertas, arah arus naik, ikut semua. Induksi magnet masuk bidang kertas, arus naik, gaya Lorentz lurus loh ya ke sini ya, jangan begini nempeleng ke mangkuk ya. Oke, ingat ya, ikut semua supaya nanti jangan salah. Induksi magnet masuk, arus naik, Lorentz ke kiri ya. Induksi magnet masuk, ikut, arus turun, putar, set. Ya, Lorentz kemana? Lorentz kemana? Nah, sekarang kalau induksi magnet masuk, arus ke kiri, Lorentz turun. Induksi magnet masuk, arus ke kanan, Lorentz naik atau ke arah utara, boleh. Sekarang yang keluar ya. Yang keluar, induksi magnet keluar, arus kemana? Ke kanan. Telapak tanganmu menghadap ke mana? Ke bawah. Induksi magnet keluar, arus ke kiri, berarti ke atas. Induksi magnet keluar, arus naik ke mana? Ke kanan. Induksi magnet keluar, arus turun ke kiri. Oke, ya, tepuk tangan. Ya, ingat ya itu ya. Ya, sekarang Ibu akan share screen ya. Kita akan melukis gaya Lorentz tuh. Ya, sekarang untuk menentukan arah induksi magnetnya atau menggambarkannya, ada yang masuk, ada yang keluar, itu pakai ini. Kalau masuk induksi magnetnya, itu digambarkan dengan lingkaran, lalu kodenya ada titiknya di sini. Atau dot, ya dibaca dot, ini berarti dia masuk. Terus untuk induksi magnet yang keluar, kita gambarkan seperti ini.
ada tanda cross. Ini berarti keluar. Ya. Ini keluar. Jadi B yang ini adalah B yang masuk. B-nya ya, ini induksinya berarti masuk B. Kemudian kalau yang cross ini adalah ini yang keluar. Ini B-nya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kawat lurus, ya, kita pakai ini. Ya, mau yang dot atau mau yang cross? Dot, oke. Berarti masuk ya. Jangan ngedot loh ya, udah saya. Kenapa trik? Ya, oke. Itu pikirannya lari kemana ngedotnya tuh? Bahaya, bahaya. Oke, ya. Ini arusnya ya. Ini arah arusnya. Arah arusnya berarti kemana ini? Masuk bidang kertas. Kemudian induksi magnetnya kemana? Dot. Masuk bidang kertas. Ini B ya. Ini I-nya naik. I-nya naik ya. Ini I. Ini I. Nah sekarang Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Oke, Ibu pakai green ya. Lorentz ke kiri. Iya, ini ke kiri. Iya. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Kalau terbalik misalnya, kalau terbalik nih ya. Ini arusnya turun nih. B-nya dot kemana? B. B-nya dot masuk ya. Dot kan masuk. Ya. B-nya. Lorentz-nya kemana nih sekarang? Kemana? Masuk, turun. Kanan ya. Oke. Berarti Lorentz-nya ke kanan. Ibu pakai warna biru. Ya. Ya, harus saling tegak lurus loh ya. Nah, ini Lorentz-nya ke sana. Ini F Lorentz ya. Nah, panjang kawat, ini panjangnya kawat itu kita beri lambang L. Ada B, ini ada I. Lalu yang mau dicari adalah F-nya. Gaya Lorentz. Ada yang sudah tahu rumusnya apa? Belum. Ya, kalian suka pergi jalan-jalan ke mall nggak kalau hari Sabtu Minggu? Jarang. Tapi dulu suka ya. Biasanya kalau pergi dengan papa, mama, atau dengan teman-teman banyak itu, selain kalian nonton, sebelum nonton kalian biasa ngapain? Makan. Terus kalau kamu makan-makan, misalnya di XOK, di mana lagi? Di AW, atau di mana Sorel, sore apa? Solaria, mau Sorela, lu salah. Iya, Sorela. Solaria. Nah, selesai kamu makan, ya sebelum kamu pergi biasanya minta apa? Minta bill. Ya, bill itu hurufnya apa aja ya? B I L. Ya udah. Ini adalah rumusnya gaya Lorentz. B kali I kali L. Jadi nanti lain kali kalau kamu pergi ke mall atau pergi makan di mana aja atau kasih tahu banyak. Ya langsung bingung apa itu ya. Nah, bill-nya itu adalah BIL, itu adalah gaya Lorentz, rumus gaya Lorentz-nya. Oke. Ya, ingat ya, bill ya. Nah, kalau misalnya nih, kawatnya ini terlalu panjang. Ya, panjang kawatnya itu tak berhingga. Kalau panjang kawat tak berhingga, biasanya yang kita cari itu adalah gaya persatuan panjang. Nah, ini yang suka cetak-cetak uang nih. Siapa yang cetak-cetak uang di Indonesia? Hah? Bank Indonesia kan? Iya, seperti itu ya. Ya, oke. Sekarang, yes. B induksi magnet toh. Iya, B induksi magnet. Kemarin rumusnya apa? Mu 0 I dibagi 2 pi A untuk kawat lurus kan? Iya, ya. Oke, dan sekarang misalnya nih ya, ada 2 buah kawat berarus. Yang satu arah arusnya naik, ini I1. Yang satunya naik lagi juga deh, ya. Naik lagi juga. Oke. Ini adalah I2 nih, I2. Nah, I1 ini menimbulkan induksi magnet pada kawat kedua. Ya, apakah kawat kedua ini menimbulkan induksi magnet pada kawat pertama? Oke, sekarang kita tentukan arah B-nya dulu. Arah B1 pada I2 kemana? Masuk atau keluar?
Pakai kaidah tangan kanan, I naik ada di sebelah kanan, berarti lo bukan Lorentz, ini belum Lorentz. B1. Kamu lihat I1. I1 naik. Kawat kedua ada di kanan, berarti masuk atau keluar? B-nya. Hah? Kalau nggak keluar masuk loh. Artinya mana? Harus naik. Ada di kanan. Harus naik. Di kanan. Loh, ke sana itu apa? Masuk. Wow, gimana sih ya? B-nya? Iya, masuk loh. Ini B. Nah, sekarang kita mau cari B2 pada I1 atau pada kawat pertama. Yo, I2 naik. Kawat pertama posisinya di kiri. Berarti B-nya kemana? Keluar. Oke. Ya, ini berarti B2. Jadi B2 bekerja pada I1 atau pada L1. B1 bekerja pada kawat yang kedua. Nah, karena kawatnya ada di sekitar di sekitar kawat berarus yang lain. Jadi I1 ini menimbulkan B1 bekerja pada I2. Lalu I2 ini menimbulkan B2 bekerja pada kawat pertama. Nah, sekarang kita mau tentukan arah gaya Lorentz-nya. Oke? Arah gaya Lorentz pada kawat yang pertama. B-nya kemana? Keluar. I-nya naik. Berarti F-nya ke kiri. Oke. Jadi ini karena loh, kamu ngawur. Loh, keluar. Sesat. Ya, loh. Oke. Nah, ini keluar. Oke. Ya, oke. Ini F ya. F-nya pada kawat pertama, berarti kita tulis F1. Akibat induksi magnet kawat kedua, berarti F12 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kawat kedua, B-nya masuk, I-nya naik. B masuk, I naik. Kemana? Ke kiri. Oke, ke kiri. Berarti ini kita sebut dengan F pada kawat kedua akibat B1. Ini akibat perbuatannya B1 ya. Jadi F21. Nah, ini kedua kawat arusnya searah. Gaya Lorentz-nya berlawanan arah. Berarti dia tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik karena saling mendekati. Sekarang kita gambarkan untuk yang satu arusnya ke bawah. Ini I1, kemudian yang satunya arusnya ke atas ya, supaya berlawanan arah. Ini adalah I2. Oke, B1 arahnya kemana? Di kawat kedua pasti. Keluar atau masuk? Turun di sebelah kanan. Berarti ya berpengaruh lah. Orang kita mau B-nya yang mau dilukis loh ya. Kamu ingat ini loh, ada titik, ada titik. B-nya kemana? Kalau untuk ini, yang warna green. Kemana di sini? Keluar kan? Loh, kaidah tangan kanan. Lah iya, keluar kan? Iya, iya tuh ya? Iya, enggak ada pilihan tidak. Atau, ya berarti ini masuk, keluar ya B-nya ya. Ini B. Nah, titiknya ada di kawat kedua. Sekarang kawat kedua di samping kawat pertama, di samping kanan. B1 itu bekerja pada kawat kedua. Nanti B2-nya bekerja pada kawat pertama. Sekarang Ibu nggak pakai titik-titik, pakai kawat dengan kawat. Gitu loh. Ya, oke. Sekarang berarti B2 bekerja di kawat 1. Arahnya kemana? Kemana? Naik, keluar juga ya. Oke. Nah, ini berarti B2. Ngerti nih? Ya, udah.
Semua bahaya. Nah sekarang kita mau lukis Lorenzia nih. Lorenzia, B keluar, I turun. Siapa itu paling ujung sana? Wih, ya kamu yang paling gagah. Paling gagah dan paling apa? Nggak mau memperhatikan. Berarti apa? Sombong sekali dia. Udah pinter gitu ya, jadi sombong. Oke, kemana yuk? Lorenzia di kawat pertama. Ayo, harus bisa jawab loh ya. Hah? Kenapa coba ke kiri? Loh yuk. Kok karena kiri? Coba Pak, praktekkan. B keluar, arus turun. Ayo, arus turun. Kemana arus turun? Sana, Gri. Ya. Oh, karena ada nada sambung. Ya. Oke, jadi ini dikasih nama apa coba? Masih kamu, yuk. Kasih nama F apa ini? Jangan salah. Enggak boleh. Enggak ada nada sambung. F berapa? F apa? Hah? Loh, salah. F berapa, Drik? F berapa? Salah. 1, 2. Gaya pada kawat pertama akibat perbuatan kawat kedua. Ya. Oke, sekarang berikutnya. F2-nya kemana? F21. Keluar, naik. Kemana? Gini-gini kemana? Kanan, kiri, ya. Ke sini ya. Ini adalah F21. Oke, ya. Nah, kalau hurufnya berlawanan, berarti apa? Saling tolak-menolak. Kita akan menuliskan rumusnya nih ya. F12 dengan F21. Nah, untuk B-nya ya, B1 itu berarti sama dengan apa? Rumusnya mu 0 I1 dibagi 2 pi A kan? Kemudian B2 berarti sama dengan apa? Mu 0 I2 dibagi 2 pi A ya. Nah, tadi rumusnya F Lorentz sama dengan apa ya? Bil ya. F ingat sama dengan apa? B kali I kali L. Kalau F12 itu berarti gaya pada kawat pertama. I-nya berarti kita menggunakan arus 1. B-nya akibat B2. Berarti B-nya kita menggunakan B2 dikalikan dengan L ya. Lalu kalau F21 berarti B-nya B1 dikalikan dengan I2 kita kalikan L. Nah, B2 rumusnya apa tadi? Mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A dikalikan I1 kali L. Lalu yang di sini B1 sama dengan apa? Mu 0 I1 bagi 2 pi A I2 dikalikan L. Pertanyaannya, apakah mu 0 I2 I1 L per 2 pi A dengan mu 0 I1 I2 L per 2 pi A itu sama? Sama. Berarti F12 itu akan sama dengan apa? F21 ya. Sama ya. Oke. Sekarang Ibu mau gambar nih yang turun, kemudian turun, lalu turun semua. Ya, di sini adalah I1, I2, I3. B1 berarti bekerja pada kawat berapa dan berapa? Kawat 2 dan 3. Arahnya kemana? Keluar atau masuk? Ya, dari patokan I1. Keluar atau masuk? Kalau nggak keluar, masuk loh ya. Jadi jangan tebak-tebakan. Keluar atau masuk? Yo, masuk atau keluar? Keluar. Salah. Ya, keluar ya. Yo, ini B1, ini B1. Kemudian B2.
Di kawat pertama masuk atau keluar? Masuk. Di kawat kedua? Keluar. B2. B2. Kemudian B3. Pada kawat pertama dan kedua. Masuk. Masuk ya. Nah, nanti situ bertengkar sendiri. B3. B3 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lukis gaya Lorentz-nya nih. Gaya Lorentz-nya pada kawat pertama B12. Kemana? B12, B12. Keluar, masuk, kemudian masuk, turun ke kanan. Oke, dua-dua ke kanan ya? Ya? Atau iya? Ya atau iya? Ya. Jadi di sini adalah F 1, 2. Kemudian ini adalah F 1, 3 ya. 1, 3. Oke. Nah sekarang pada kawat yang kedua. F 21 kemana? B keluar, harus turun. Mana? Ke kanan. Oke, ini adalah F21. Kemudian pada kawat kedua akibat B3. Berarti 23. Masuk turun kemana? Kemana? Ke kanan. Oke, berarti ini adalah F23. Sekarang untuk di kawat ketiga, keluar turun. Keluar turun. Loh, ini salah ini berarti ini. Masuk turun. Oh, terbalik nih. Yang ini salah nih. Oh, gak ada yang komplain. Ya. Ya. Itu. Ya masuk. Ini pakai warna lain ya, jangan ini ya. Cocok atau cocok? Oke. Jadi ini adalah F31, lalu ini adalah F32. Ya, yang di sini adalah F1 berapa? 2, lalu ini adalah F13 ya. Oke. Nah, sekarang karena di kawat pertama ada 2 buah gaya, maka F1-nya kedua-duanya ke kanan, maka sama dengan apa? F12 ditambah dengan apa? F13. Kemudian di F2, yang satu ke kanan, satu ke kiri, berarti selisih ya. Maka ini F23 dikurangi dengan F apa? 21. Kemudian di F3, dua-duanya ke kiri, berarti kita pakai tanda minus ya, nggak apa-apa ya. Ini berarti F31 ditambah dengan F32. Oke? Ya, sekarang itu tadi turun semua ya. Ini naik, naik, naik nih ya. Ini adalah I1, I2, I3. Mau angka berapa nih? Berapa angkanya? 2 ampere. Oke. I2 mau berapa? Jangan. 4 ampere. I3 mau berapa? 6 ampere. Terus jaraknya ini mau berapa? 3 cm. Hah? 3 cm. Bagi lo ya, dibagi lo ya. Halo ya. Jangan 1. 8 tadi ya, 8 cm ya. Ini berapa? 16 cm. Oke, ya, nggak apa-apa. Nah, tugasnya kalian nanti adalah ini yang nomor 1 ya, nomor 1. Lalu yang nomor 2, besar arusnya sama, tapi arahnya beda. Ya, naik, naik, turun.
Kemudian yang nomor 3 berarti naik, turun, turun. Yang nomor 4 naik, turun, naik. Nomor 5 turun, naik, naik. Nomor 6 turun, apa? Naik, turun. 6 aja ya. Nah, I-nya sama, jaraknya sama, ya. Berarti yang di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, sana nomor 4, nomor 5, nomor 6, ya. Oke, dulu, ya. Nah, nanti tinggal dihitung aja ya. Oke, sekarang konsentrasi lagi nih. Terakhir. Ya. Apa sayangku? Ya, kumpul minggu depan. Oke ya. Nah, sekarang yang di sini ini adalah I1 nih. Ini I1. Kemudian yang mengalir di kawat ini adalah I2. Perhatikan ya. Ini I2. Jadi ini kawatnya kan saling tersambung. Jadi arusnya ini adalah arus tertutup nih. Ya. Konsentrasi. Ini I2. Ini I2. Ini I2. Ini I2. I2-nya semuanya sama. I1-nya juga semua sama. Ya, jadi ini adalah titik A, ini titik B. Perhatikan. Ini B, ini C, adalah ini D. Nah, yang mau kita cari itu adalah gaya Lorentz pada kawat A, B, C, D. Berarti itu ditimbulkan oleh induksi magnet kawat pertama. Posisi kawat A, B, C, D ada di sebelah kanan kawat pertama, notabene kawat pertama arusnya naik. Berarti B-nya kemana? Naik kanan. Masuk atau keluar? Masuk, oke ya. Jadi B1-nya ini semuanya masuk nih. B1, 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 B1. Oke, sudah ya? Kita melukis gaya Lorentz-nya pada masing-masing kawat. Di kawat AD, masuk naik. Kemana? Kiri. Kiri. Kemudian di kawat AB. Atas. Bawah. Mana? Kanan, masuk kanan. Atas. Oke. Di kawat BT. Kanan. Masuk keluar. Kanan. Di kawat ini. Turun. Bawah, turun. Oke. Sekarang ini kita beri nama F, A, D. Ini adalah F, A, B. Yang ini adalah F, B, C. Yang ini adalah F, C, D. Ya, oke ya. F, C, D. Nah, sekarang berikutnya. Jarak kawat AD dari kawat pertama dibandingkan dengan jarak kawat BC dari kawat pertama. Sama enggak? Ini A, D. Yang ini adalah A, B, C. Ini dengan ini sama enggak? Beda. Ya, kalau begitu F-nya mungkin sama enggak? Beda, walaupun I-nya sama. Nah, perhatikan berikutnya lagi. Ya, berikutnya lagi. Pada masing-masing titik ini, titik sini, ini titik ini, bla 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 bla, sampai di titik B. Dari titik A ke kawat pertama, dari titik D ke kawat pertama, jaraknya sama enggak?
Sama. Dari titik B ke kawat pertama, dari titik C ke kawat pertama, sama enggak? Sama. I1 sama, I2-nya sama, A-nya sama, panjang kawat AB dengan CD-nya juga sama. Berarti Lorentz-nya sama enggak? Sama. Berarti di sini F, A, B sama dengan apa? F, C, D. Ya kan? Sama kan? Karena jaraknya sama, arusnya sama, kemudian panjangnya sama, ya kan? Nah, sekarang arahnya gimana? FAB dengan FTD. Bedanya apa? Satu naik, satu turun. Kalau satu naik, satu turun, namanya apa? Tolak menolak atau berlawanan arah. Oh, berlawanan nih dengan F, C, D. So, kalau kita jumlahkan antara F, A, B ditambah dengan F, C, D berarti sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi yang kita perhitungkan itu adalah cukup ini nih. Ya, maka F, A, B, C, D ini ke kanan berarti ini positif, ke kiri berarti negatif. Maka sama dengan apa? F, B, C dikurangi dengan F, A, D. Oke? Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, karena kan yang ke kanan kan sumbu X positif, ke kiri itu kan sumbu X negatif kan? Ya, oke? Sudah ya? Ya, Ibu stop dulu.